manusia mesti mencari dalil dulu tentang suatu masalah baru menetapkan hukum. Jangan dibuat hukum dulu baru cari dalil, nanti dipaksakan. Ya, berapa banyak sekarang kalau kita contohkan dengan perayaan, banyak perayaan dibuat dulu baru carikan dalilnya, sehingga dalilnya tidak kena-mengena. Bagusnya tanya dulu bagaimana petunjuk Nabi di bulan apa ini? Zulqa'dah ini? Zulhijjah ya? Kalau lupa bulannya itu udah lupa. Zulqa'dah. Bagaimana petunjuk Nabi di bulan Zulqa'dah? Petunjuk Nabi bulan Zulhijjah, petunjuk Nabi bulan Muharram, petunjuk Nabi bulan Safar. Selesai. Jangan kita tetapkan dulu suatu amaliyah, lalu setelah itu baru carikan dalil. Akhirnya nanti dalil mengikuti hawa kita, dalil mengikuti akal dan pikiran kita. Ini terbalik. Nabi suruh kita mengikuti dalil, akal kita mesti mengikuti dalil. Ini banyak kita memaksa dalil mengikuti akal kita, tidak masuk akal, dalil dibuang. Bahkan dalam hal yang sangat sensitif, yaitu tentang keyakinan dan akidah, berapa banyak aliran menyimpang karena tidak menerima dalil dari Allah dan Rasul, karena tidak sesuai dengan pikirannya. Ketika Nabi pergi Isra Mi'raj, lalu ketemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal bilang, dari mana Mat? Saya baru diisrakan ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj ke langit. Dia merasa dapat angin karena ke Baitul Maqdis perjalanan 1 bulan. Lalu dia bilang, mana mungkin? Datang dia ke Abu Bakar, dia ajaknya Abu Bakar berlogika. Kita sering kan ke Baitul Maqdis? Iya. Berapa lama diperlukan? Sebulan. Ini ada orang yang bilang semalam dia pergi balik lagi. Benar, gimana menurutmu? Kata Abu Bakar, yang bilang siapa dulu Mas? Mas Jahal. Yang bilang siapa? Itu temanmu Muhammad, percaya juga gue itu. Oh, kalau dia yang ngomong pasti benar. Tidak main lagi kali-kali matematika itu saya tidak pakai. Sebab Muhammad Al-Amin, As-Sadiqul Amin, la yakhruju min hadza illa haqq. Tidak ada yang keluar dari sini kecuali hak. Tidak masuk akal antum yang pendek, bukan keterangan Nabi yang tidak jelas. Jelas? Nah, ketika Nabi memberitahukan tentang Allah Subhanahu wa taala, antum bilang tidak masuk akal antum yang pendek. Akal orang bisa menerima. Berarti bukan dalil yang salah. Masalahnya antum sudah tetapkan hukum dulu sebelum berdalil. Harusnya berdalil dulu baru tetapkan hukum. Jelas? Kalau ini kembali ke koridor yang benar, maka banyak kita akan mudah mengikuti syariat. Tapi kalau tidak, nanti tidak sesuai dengan akal dan pikiran, yang itu disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai hawa. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa, yakni pikirannya, keinginannya, logikanya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi berdalil dulu baru berhukum, bukan hukum ditetapkan baru cari dalil. Ini masalah yang banyak terjadi di kalangan Islam. Dah terlanjur dilaksanakan, lalu ditanyakan Ustaz, tolong carikan dalilnya Ustaznya. Ini cari-cari dapat, ternyata dalilnya tidak sesuai. Di antara contoh, ikhwani fillah, contoh bertabarruk dengan orang-orang saleh, ngalip berkah, karena sudah dianggap itu sesuatu yang lumrah, dibolehkan. Lalu dicari-carikan, ketemulah riwayat bahwa Imam Malik rahimahullah bila terasa agak malas-malasan dia, lalu dia bertemu dengan Muhammad Ibn Munkadir, seorang tabi'in yang terkenal riwayatnya dari Jabir bin Abdullah, seorang saleh dan zuhud. Lalu saya lihat mukanya, lalu saya merasa mendapat pelajaran.
mendapat pelajaran ini tabarruk, cari barakah, atau mencari semangat? Karena kita bertemu dengan orang lalu bersemangat melihatnya, ini masuk tabarruk atau bukan? Yang mendengar mengusap-ngusap gini dan sebagainya, ini bukan bab tabarruk. Tapi karena kita sudah mengesahkan tabarruk ngalap berkah, ini dianggap sebagai dalil. Andainya pun benar Imam Malik tabarruk, itu tidak menjadi dalil, karena perkataan Imam Malik bukan dalil. Jelas? Atau sudah terlanjur untuk ngalap berkah ke kuburan-kuburan orang saleh misalnya. Apa dalilnya? Sahabat tidak pernah ngalap berkah ke kuburan Nabi, tidak ngalap berkah ke kuburan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ketemu riwayat yang tidak jelas juntrungannya di dalam tarikh Baghdad. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa dia setiap hari, Imam Syafi'i setiap hari pergi ke kuburan Abu Hanifah ngalap berkah. Ternyata perawinya tidak dikenal, riwayat dusta, dijadikan juga sebagai dalil. Karena di Quran tak ketemu, di hadis tak nampak, akhirnya ditakwil-takwilkan. Apa-apa? Karena sudah buat keputusan dulu, baru dicarikan dalil. Sama dengan proyek, dah dikerjakan dulu, baru dicari payung hukumnya. Akhirnya ketika diperiksa jadi temuan. Jelas? Makanya hadis ini walaupun secara sanad tidak sahih, tapi maknanya benar, bahwa hawa kita harus tunduk kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul. Maka jangan putuskan hukum sebelum ada perangkatnya, jangan putuskan hukum sebelum ada dalilnya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Barangkali kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai di sini pertemuan kita malam ini, petang menjelang malam ini.